Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra Nugra dari kelas PJKR 4B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya, yaitu dari tugas biomekanika soal evaluasi bab 2. Baik, yang pertama itu soalnya apa yang dimaksud dengan titik berat dan titik berat pada perubahan posisi badan. Nah, titik berat itu adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja atau sering disebut dengan titik kesetimbangan. Kemudian jika posisi badan berubah, maka titik letak berat juga akan berubah tentunya. Ketika titik berat badan ditentukan oleh sikap anatomis tubuh kita. Nah, yang kedua itu jelaskan pengertian dari kesetimbangan. Nah, apa sih itu kesetimbangan? Kesetimbangan adalah sikap badan atau posisi tubuh seseorang dalam melakukan kegiatan olahraga dengan balance atau tidak. Nah, jadi di sini kesetimbangan itu bagaimana seseorang itu bisa memanage tubuhnya agar tetap seimbang, tetap berada pada titik tumpuan tertentu tanpa melakukan suatu gerakan yang tidak seimbang seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis atau kesetimbangan ya. Jelaskan dan sebutkan jenis-jenis kesetimbangan. Itu yang pertama ada kesetimbangan stabil, ada kesetimbangan labil, dan yang ketiga itu ada kesetimbangan indifferent atau netral. Jadi jenis-jenis kesetimbangan itu ada 3. Kesetimbangan labil yaitu apabila suatu benda atau seseorang dikatakan seimbang apabila orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Nah, kesetimbangannya ini tidak hilang atau dia tetap berada pada kesetimbangan yang semula. Jadi ketika seseorang berada di atau seseorang berjalan di atas balok kayu, nah seseorang itu mendapat pengaruh dari luar seperti mendapat guncangan atau terkena angin. Nah, seseorang itu akan bisa berjalan di atas balok kayu tersebut dengan seimbang, dengan lancar tanpa adanya gangguan sedikit pun. Nah, yang kedua itu ada kesetimbangan labil, yaitu seseorang atau suatu benda bisa dikatakan labil apabila ketika dapat pengaruh dari luar, seseorang itu atau benda itu dia kesetimbangannya akan jatuh atau hilang. Seperti tadi, jika seseorang berjalan di atas balok kayu kemudian mendapat guncangan atau angin, seseorang itu ketika berjalan dia akan jatuh. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan labil, artinya kesetimbangannya akan jatuh atau hilang. Kemudian ada yang ketiga itu kesetimbangan indifferent atau netral. Nah, di sini seseorang atau benda yang dikatakan netral atau indifferent itu apabila seseorang tersebut berjalan di atas balok kayu seperti itu. Nah, ketika dia mendapat pengaruh dari luar, dia kesetimbangannya tidak hilang, namun dia akan melakukan kesetimbangan yang baru. Contohnya tadi seperti berjalan di atas balok kayu, seseorang tersebut mendapat guncangan dari luar. Nah, itu seseorang tersebut tidak akan jatuh, tetapi akan merubah posisi tubuhnya, tetapi dalam keadaan seimbang atau tidak jatuh. Nah, yang berikutnya itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, yang pertama itu ada letak titik berat benda pada porosnya, yaitu bila titik berat benda berada pada garis berat atau vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya nih, bila benda tersebut berada di poros geraknya, maka benda tersebut akan dikatakan labil. Nah, yang kedua itu ada luas bidang tumpuannya atau alasnya, yaitu bila bidang tumpuannya cukup luas, maka benda tersebut keadaannya atau keadaan kesetimbangannya akan stabil. Apabila sebaliknya yaitu tumpuannya relatif kecil, maka benda tersebut kesetimbangannya akan hilang atau labil. Kemudian yang ketiga itu ada letak titik berat terhadap bidang tumpuannya, yaitu bidang tumpuan cekung sehingga benda tersebut bergeser atau bergerak dengan titik badannya naik. Nah, maka benda tersebut dalam keadaan stabil.
Sebaliknya nih, bila tumpuannya cembung atau konveks, maka benda tersebut kesetimbangannya akan labil atau hilang. Kemudian yang kelima itu soal nomor 5, yaitu sebutkan bunyi hukum-hukum kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan itu yang pertama ada hukum kesetimbangan 1, yaitu badan selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Nah, di sini badan seseorang ini akan seimbang apabila titik beratnya tersebut masih pada bidang tumpuannya. Yang kedua ada hukum kesetimbangan 2, yaitu hukum kesetimbangan 2 ini stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuan makin besar stabilitasnya. Sebaliknya apabila semakin kecil bidang tumpuannya maka semakin kecil stabilitasnya. Kemudian hukum kesetimbangan 3 yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya semakin berat seseorang semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya semakin ringan atau kecil berat badan seseorang itu akan semakin kecil stabilitasnya. Kemudian ada hukum kesetimbangan 4, nah yaitu stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan yang bergerak. Artinya semakin besar jarak horizontal yang ke arah tertentu, semakin besar juga stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya semakin kecil jarak horizontalnya itu makin kecil stabilitasnya atau kesetimbangan akan menjadi labil atau hilang. Kemudian hukum kesetimbangan 5. Nah, ini hukum kesetimbangan 5 ini bunyinya yaitu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya semakin besar jarak vertikalnya maka semakin kecil stabilitasnya. Sebaliknya semakin kecil jarak vertikalnya semakin besar stabilitasnya. Kemudian soal yang terakhir itu jelaskan hubungan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Apa sih hubungan dari aktivitas olahraga dengan hukum kesetimbangan itu? Nah, di sini saya mengambil contoh bahwa pada saat melakukan luncuran atau awalan pada kolam renang. Nah, di sini ketika orang melakukan olahraga renang di suatu kolam, nah seseorang itu melakukan awalan atau luncuran. Nah, ini berhubungan dengan hukum kesetimbangan yang pertama tadi, yaitu badan akan selalu dalam keadaan seimbang, sehingga pada saat melakukan luncuran seseorang tersebut akan memiliki keseimbangan yang stabil. Artinya ketika melakukan peluncuran tersebut seseorang atau orang tersebut akan mendapatkan keseimbangan yang stabil. Artinya keseimbangannya tidak hilang ataupun tidak dapat melakukan kesetimbangan baru. Baik, cukup sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.